Ibadah kedua ini Roh Kudus menyuruh saya mengganti judul, saudaraku. Tapi dari pasal-pasal yang sama, cuma kita lihat dari sudut pandang yang agak berbeda. Ya, saya beri judul Kuasa Berita Injil, KBI. Apa Bapak Ibu? Kuasa Berita Injil. Kasih tahu kiri kanan, berita Injil penuh kuasa. Satu hal pekerjaan saya, pelayanan sebagai seorang pengkhotbah Injil, begitu sukacita, tidak stres, karena saya mendapati bahwa kuasa itu tidak tergantung pada sang pemberita. Kuasa itu ada pada beritanya, katakan amin. Rasul Paulus berkata, Injil adalah kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan. Mula-mula orang Yahudi, kemudian orang Yunani, orang fasik, orang non-Yahudi. Jadi saya sangat gak stres, saya sangat bersuka cita. Bahkan saya kaget kemarin Sabtu waktu saya bangun, tiba-tiba pagi-pagi waktu saya bersaat teduh. Saya biasa bangun duluan, istri saya belakangan. Jadi saya saat teduh sendiri di balik lemari kami, saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya begitu bersyukur salib Yesus yang sudah mati bagi saya. Darah Yesus tercurah bagi saya. Tiba-tiba Tuhan mewahyukan sesuatu kepada saya. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Itu akan mendorong saya untuk memiliki iman. Untuk mengucap syukur untuk hal-hal yang akan dia kerjakan berdasarkan karya salibnya. Setuju katakan amin saudaraku. Ada banyak orang sulit untuk mengucap syukur. Saya kasih satu resep sebelum saya masuk dalam berita sesungguhnya saudara. Mengucap syukur paling penting adalah saudara ingat karya salib. Tuhan sudah mati bagi saya. Kalau enggak Tuhan mati bagi saya enggak ada hari ini. Katakan amin. Tuhan mati supaya saya hidup. Tuhan dipecut, dihajar, dibunuh, ditimpakan penyakit kita supaya kita yang sakit menjadi sembuh. Tuhan yang begitu kaya, punya langit dan bumi, jalanan dari emas. Berarti emas enggak laku di sorga, diinjak-injak buat jalanan saudara. Dia turun ke dunia, ditelanjangi, diludahi, disalib, remuk tubuhnya. Kalau kita bisa ngucap syukur untuk itu aja. Kemarin saya hitung, saya lihat jam, setengah jam saya hanya mengucap syukur buat karya salib. Dan tiba-tiba, sudah tahu, saya dalam keadaan flu berat untuk berangkat ke sini. Kemarin Sabtu, sudah berapa hari saya kurang tidur saudaraku. Karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, karena kami juga buka sekolah di Jepara. Dari 1.100.000 penduduk yang percaya Tuhan baru 1,16%. Siapa mau pergi untuk jiwa-jiwa ke Jepara? Angkat tangan. Tidak ada, nggak apa-apa. Saya siap untuk terima jawaban itu. Tapi kalau saudara ingin 1 tahun mengajar, Indonesia mengajar, Jepara tolong jadi salah satu target Anda. Amin. Jadi guru di sana, at least 1 tahun ya, 2 semester. Saya bangun dengan begitu penuh ucapan syukur akan karya salib. Tiba-tiba waktu saya bersyukur atas karya salib Yesus. Sesuatu yang sebetulnya saya nggak konsepkan sebelumnya saat teduh pagi itu. Waktu saya bersyukur atas karya salib, tiba-tiba saudaraku flu saya lenyap. Saya nggak sakit lagi karena sebetulnya iman itu bukan beriman kepada iman. Iman itu bukan beriman kepada doa. Iman itu bukan beriman pada apa yang kita kerjakan. Iman hanya memandang karya salib. And then you get healed. Anda dipulihkan, Anda disembuhkan. Katakan amin. Iman itu bukan memandang pada iman. Iman tidak bersandar pada doa. Iman tidak bersandar pada usaha. Iman bersandar hanya kepada Allah. Itu disebut iman. Waktu Anda memandang Yesus, Yesus memandang iman Anda. Waktu Anda menjamah Yesus, Yesus mengalirkan kuasanya kepada Anda. Itu namanya iman. Iman ini mengubahkan saudara bukan dari luar ke dalam. Behavior modification, Anda berusaha ikut Yesus dengan semaksimal mungkin. Berusaha mengubah tingkah laku saudara. Berusaha mengubah apa yang di luar supaya nampak jadi lebih baik. Itu bukan kekristenan. Iman Kristiani adalah begini. Anda hanya memandang Yesus, terpesona akan Dia, dan tanpa Anda sadari Anda sudah berubah. Orang yang bilang Anda berubah. Ini kekristenan, ini bukan agama. Bisa paham katakan amin? Dan pagi ini saya ingin lanjutkan waktu saya
lagi bersyukur sama Tuhan atas karya salibnya, tiba-tiba Tuhan memberikan pencerahan. Kamu mau lebih sehat? Kamu mau lebih baik lagi? Semua udah aku kerjakan di kayu salib. Tiba-tiba saudaraku, saya bersyukur buat istri. Tadinya saya mengeluh terus karena dia kepala sekolah, saya kepala pembina yayasan, isinya bisa bertengkar saudara. Saya pengen sekolahnya gini, nggak bisa di lapangan begini, nggak harus begini. Jadi tiba-tiba waktu saya bersyukur pada karya salib, hal-hal yang saya nggak syukuri muncul saudaraku. Saya bersyukur saya menikah dengan wanita tercantik di dunia. Istri saya cantik loh saudara. Gak percaya, nanti lihat fotonya atau dia datang ke sini ya. Saya gak mensyukuri itu, saya hanya lihat kurangnya. Setelah tiba-tiba saya nangis lagi, saya bersyukur saya punya 2 anak yang sehat-sehat. Tiba-tiba saya nangis lagi, saya mulai bersyukur orang tua saya sehat, gak kekurangan satu apapun. Yang satu udah 76, yang satu sudah 64. Tiba-tiba saya mulai bersyukur, pendeta kecil di Jepara, baru 3 tahun, diberkati Tuhan, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, baru lagi. Saya nangis bersyukur. Tiba-tiba saya bersyukur, Tuhan kami hanya punya uang kas sekian puluh juta, bisa beli tanah, gedung gudang kosong ini 1,4 M. Tuhan bahkan kasih diskon hanya 700 juta. Tiba-tiba saya bersyukur. Berbagai mujizat Tuhan berikan. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur sebelum kita bersyukur pada dahsyatnya karya salib Yesus. Bisa paham, katakan amin. Justru waktu saudara melihat karya salib, berita salib yang saudara dengar, itu begitu ajaib. Anda pengen lihat kuasa berita salib yang luar biasa, amin. Anda pengen ngalami, yang mau ngalami bisa angkat tangan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, hari ini, siang ini, saya ingin mengalami kuasa berita Injil, berita salib, karya penebusanmu, itu yang mengubahkan hidupku, menyembuhkan aku, melakukan mujizat bagiku. Dalam nama Yesus, aku siap menerima mujizat. Amin. Ketika saya menyampaikan firman, buka hati saudara. Enggak harus saya berdoa seperti tadi pagi, tiba-tiba ketika terakhir berdoa, terakhir selesai, banyak orang yang disembuhkan. Ada 3 orang ibu-ibu. Dia pikir saya ngomong bahasa Jepang dari tadi saudara. Dia dapat bahasa roh. Dia bilang baru kali ini saya dibaptis Roh Kudus seperti ini bahasa roh. Dan dia dengar saya khotbah bahasa Jepang. Saya dari tadi ada ngomong bahasa Jepang gak saudara yang ibadah pagi tadi? No. Tuhan bisa buat saudara dengar saya berbahasa Jepang. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Ada orang-orang yang sakit disembuhkan. Yang saya tahu hari ini kalau Anda siap untuk menerima kuasa berita Injil, Anda akan mengalami mujizat yang luar biasa. Katakan amin. Mari kita lihat satu kisah yang sudah biasa kita lihat. Ya, dalam Markus pasal yang kelima, kuasa berita Injil begitu dahsyat bagi kita. Markus pasalnya yang kelima, mulai ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan dahsyat. Biar rohmu yang menerjemahkan, menafsirkan semuanya kepada kami. Firman diberitakan, yang sakit disembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Kita baca sama-sama, saudara 25, saya 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?
Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lihat kata-katanya. Maka katanya kepada perempuan itu sama-sama, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, waktu Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya tanya, dia sembuh sebelum Yesus ngomong gitu atau sesudah Yesus ngomong gitu? Sebelum. Kapan dia sembuh? Waktu dia mulai datang dan menjamah ujung jubah Yesus. Dia mulai terima kesembuhan, dia merasakan tubuhnya mulai sehat. Nanti beberapa orang akan merasakan itu. Cek terus sementara saya berbicara, berita Injil adalah berita yang luar biasa. Nanti kita bahas kenapa berita Injil begitu dahsyat. Sementara saya menyampaikan berita Injil, Anda yang sakit sedang disembuhkan. Sakit apapun karena berita Injil untuk segala jenis penyakit. Bahkan dosa yang paling tidak ada obatnya oleh dokter paling hebat pun. Percaya katakan amin. Wanita ini disembuhkan sebelumnya, tapi Yesus mengkonfirmasikan. Kapan wanita ini sembuh? Wanita ini sembuh ketika dia mulai bergerak dan menjamah jubah Yesus. Karena dia bilang dalam hatinya, asalku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Dan apa yang menggerakkan wanita ini sehingga dia nekat di tengah kerumunan yang begitu crowded. Dia pegang jubah Yesus. Apa yang menyebabkan dia berani bergerak? Alkitab berkata begini. Coba kita lihat sama-sama penekanan kita pada topik hari ini. Alkitab berkata bahwa ia mendengar, dia sudah mendengar apa Bapak Ibu? Berita tentang Elvis. Hah? Bukan. Dia mendengar berita-berita tentang Benny Hinn. No. Dia mendengar berita-berita tentang siapa? Yesus. There is something powerful di dalam berita Yesus, saudaraku. Nah, kita pengen lihat sama-sama kenapa berita Injil begitu dahsyat sehingga menggerakkan wanita ini keluar dari kungkungan ketidakmampuannya untuk bergerak nekat menembus rombongan banyak orang yang semuanya menjamah Yesus, tapi nggak ada seorang pun menjamah Yesus dengan iman. Berita ini begitu dahsyat yang dia dengar sehingga menggerakkan dia untuk menjamah Yesus dan dia menerima kesembuhan itu. Berita tentang Yesus. Sekali lagi katakan bersama saya, berita tentang Yesus. Kalau saudara bertahun-tahun duduk di kursi gereja sudah dengar berita tentang Yesus tapi belum mengalaminya, hari ini saudara harus mengalaminya. Katakan amin. Karena kerajaan Allah bukan soal perkataan tapi soal kuasa. Katakan amin. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi kalau kita bertahun-tahun duduk di gereja nggak pernah ngalami berita Injil itu menunggang balikan, memutar balikan, turn your world upside down, mengubah hidup saudara. Saudara belum mengalami betul-betul apa itu berita Injil. Kasih tahu ke di kanan, rugi deh. Karena agama tidak menyelamatkan. Yang ingin mengalami kuasa Injil bisa lambaikan tangan sekali lagi. Saudara pengen ngalami betul? Zaman dulu orang gak punya Alkitab loh saudara. Para rasul itu cuman punyanya kitab putusan. Satu lembar, satu gulungan kitab dari PL. Kitab PB belum disusun. Tahun 325 ke atas baru orang menyusun kitab PB dalam berkali-kali konsili. Sejarah gereja mencatat begitu. Tapi rasul-rasul ini sebelum 3 tahun 300 sudah pada mati martir. Terakhir Yohanes yang paling awet. Tahun 90 dia mati. Saudara. Dalam keadaan tua, dikatakan oleh tradisi umur 90-an dia datang ke mimbar. Khotbah dia cuma satu. Kasihilah seorang akan yang lain. Tapi kakek ini penuh dengan berita Injil yang penuh kuasa. Dia datang di kuil Efesus, saudaraku. Dia berdoa di situ menghancurkan kuasa gelap. Dia keluar tinggalkan kuil Efesus. Kuil itu runtuh terbelah dua. 60.000 orang bertobat di Efesus. Doa seorang kakek yang dibopong oleh 2 orang anak buahnya. Karena ada berita Injil yang penuh kuasa. Katakan amin, saudaraku.
Berita Injil disampaikan puluhan tahun yang lalu di Afrika Utara, sebuah desa, kelompok desa-desa kecil di atas pegunungan yang paling menolak Injil. Para penginjil misionaris 3 orang datang ke bagian Afrika Utara yang paling berat ini. Dan mereka memberitakan Injil selama 10 tahun. Katakan 10 tahun. Sudah tahu berapa orang yang bertobat? Berapa orang yang bertobat? 1. Kasih tahu kiri kanan. 1. 10 tahun misionaris ini 3 orang memberitakan Injil di Afrika Utara. Yang bertobat berapa? 1. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena berita Injil. Apa yang terjadi saudara? Kisah ini menceritakan, ini kisah nyata. Satu pergolakan politik warna kulit terjadi di situ. Mereka tidak bisa lagi berada di situ, mereka pergi. Dari 1 orang yang sudah bertobat itu mereka berhasil menerjemahkan agak terburu-buru kitab Injil Yohanes. Kuasa berita Injil. Injil apa Bapak Ibu? Yohanes. Diterjemahkan persis apa adanya karena terburu-buru mereka lupa nggak memberikan risalah. Karena beberapa teologi, sekolah-sekolah teologi nggak percaya mujizat masih terjadi, itu hanya terjadi di zaman Rasul. Sekarang ya kadang terjadi, kadang tidak, seringkali bahkan mujizat dicap dari iblis. Dia lupa kasih risalah di kitab Yohanes itu bahwa mujizat ini tidak terjadi lagi, itu hanya terjadi di zaman Rasul. Dia hanya polos apa adanya Injil Yohanes dikasih di situ. 10 tahun kemudian salah satu misionaris kembali ke Afrika Utara. Dia kaget. Di desa yang sama dia coba temui orang itu yang 10 tahun lalu. Bertobat 1 orang dikasih kitab Injil Yohanes tanpa risalah. Tanpa preambula pembukaan bahwa mujizat itu gak berlaku lagi. Dia ketemu sama orang ini, dia lihat satu gereja yang besar. 10.000 orang bertobat saudaraku. 10 tahun. Dia tanya, apa resepnya? Kenapa bisa jadi gini? Kami 3 misionaris 10 tahun menginjil. 1 orang bertobat. Kamu 1 orang pegang kitab Injil. 10.000 orang bertobat. What is your secret? Apa rahasiamu? Seorang Afrika yang setengah enggak sekolah, rada-rada blow-on, saudara. Dia bilang, ini kitab Injil yang Bapak terjemahkan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ini dia rahasianya. Apa maksudmu? Kami baca ini, kami melakukannya. Orang sakit sembuh, anak kepala suku yang mati bangkit kembali, orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang buta melihat, 10.000 orang bertobat. Ada kuasa dalam berita Injil yang polos apa adanya. Katakan amin saudaraku. Jadi kalau saudara belum mengalami kuasa berita Injil, kasih tahu lagi kiri kanan. Kasihan deh lo. Saudara harus mengalaminya, yang mau katakan amin. Ingat kesukaan kami para pengkhotbah Injil adalah begini. Itu gak tergantung siapa pembicaranya. Injilnya, beritanya itu penuh kuasa. Katakan amin. Kita lihat keajaiban berita Injil. Kenapa berita Injil begitu berkuasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sama-sama. Ini alasan yang pertama ya. Ayat 2 Korintus 5 ayat 19. Kita lihat sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. Kenapa berita Injil itu begitu penuh kuasa? Alkitab berkata begini saudaraku. Kita mau baca sama-sama. 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Katakan amin. Lihat ayat 21 kelanjutannya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Percaya katakan amin. Jadi berita Injil berkuasa karena yang pertama begini saudara, berita Injilnya. Allah mendamaikan saudara dan saya, dunia yang terhilang, dengan dirinya melalui darah salib Yesus tanpa memperhitungkan pelanggaran saudara. Katakan tanpa memperhitungkan dosa saya. 2, 3.
tanpa memperhitungkan dosa saya. Kasih tahu kiri kanan, tanpa memperhitungkan dosa kamu. Come on now. Berita Injil berkuasa karena Allah mendamaikan dunia, saudara dan saya yang berdosa, dengan dirinya melalui darah salib Yesus, tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Tanpa memperhitungkan our sins. Alkitab katakan tanpa memperhitungkan, not counting man's sins against them. Sehingga wanita yang sakit pendarahan ini, saudara tahu gak orang sakit pendarahan itu seperti apa? Tadi pagi saya membahas dalam kitab Imamat, kalau Anda perhatikan. Orang yang mengeluarkan lelehan dan darah, maaf kata, you're having your period, menstruasi, perempuan, maksimal 5 hari, 4 hari, 1 minggu. Alkitab perjanjian lama katakan, ingat ini mereka hidup dalam perjanjian lama. Zaman Yesus hidup itu masih perjanjian lama. Karena perjanjian baru dimateraikan setelah darah ditumpahkan. Makanya dikatakan darahku itu yang memateraikan perjanjian baru. Oleh darahku kata Yesus. Setuju katakan amin. Jadi wanita sakit pendarahan ini masih hidup dalam perjanjian lama. Nah Alkitab mengajarkan dia hidup dengan konsep perjanjian lama. Kalau orang menstruasi akan najis 7 hari. Setelah selesai najis 7 hari, Bapak Ibu Saudara, dia masih 7 hari berikutnya lagi baru dinyatakan tahir. Sementara dia najis 7 hari, apapun tempat duduk bekas dia orang sentuh jadi najis. Apapun tempat tidur bekas dia, kain bekas dia orang sentuh jadi najis. Dia pergi kemanapun dia sentuh suaminya jadi najis. Dan mereka tidak boleh berhubungan intim sepanjang hari-hari tersebut. Dan Alkitab berkata juga ketika dia menjadi najis lebih dari 7 hari, itu sudah sebuah penyakit saudaraku. Maka ia najis. Dan di Imamat pasal yang sama ditutup dengan perkataan begini. Allah menghindarkan seluruh Israel dari kenajisan semacam ini. Sebab siapa yang najis tidak boleh mendekat kepada bait suci. Supaya jangan Allah membinasakan dia. Wanita ini bukan 7 hari. Tapi berapa tahun dia pendarahan? 12 tahun. Can you imagine? Alkitab bilang 7 hari najis, 7 hari lagi 14 hari baru tahir. Apa yang dia sentuh bekas duduk, bekas tidur, semua jadi najis. Kalau dia pegang suaminya jadi najis. Dia pegang kucingnya jadi najis. Kucingnya saudara pegang, saudara jadi najis. Your sin contagious. Dosa Anda, kenajisan Anda menular. Dalam perjanjian lama. Bayangkan wanita ini dikatakan 12 tahun. Dia mencap dirinya najis. Orang-orang di bait suci mencap dirinya najis. Orang-orang di sekeliling rumah tangga dia, tetangganya semua dia gak bisa bersosialisasi karena dia dicap najis. Karena memang dia mengeluarkan darah, 12 tahun lamanya dia menjadi najis. Dia gak berani keluar ketemu dengan orang lain. Karena kalau ketemu dengan orang lain, dia salaman, orang jadi najis. Orang gak mau ketemu salaman sama dia. Orang jaga jarak dengan dia. Karena kalau dekat-dekat dengan dia, semua orang menjadi najis. Dan saudara bayangkan tadi dia menerobos banyak orang. Semua orang jadi najis gara-gara dia terobos semua orang. Waktu dia pegang jubah Yesus, harusnya Yesus jadi najis. Tapi Yesus berbeda. Semua yang najis menjamah Yesus menjadi kudus. Katakan amin. Kalau saudara hidup jatuh bangun dalam dosa, jangan merasa tidak layak seperti wanita ini. Kalau saudara nggak punya harta yang cukup, jangan merasa tidak layak untuk datang ke gereja, di mana banyak orang kaya di sini. Justru kalau engkau ada dalam kenajisan yang mengungkung hidupmu, engkau ada dalam penjara, ketidakberdayaan, datang seperti wanita ini, aku tidak peduli dibilang najis. Hari ini aku sudah dengar berita-berita, katakan berita-berita. Berita tentang Yesus. Aku sudah dengar dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia menerima orang-orang yang berdosa. Aku akan menjamah dia dan asalku jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. Katakan amin. Hari itu konsep dia ditunggang balikan oleh karena berita-berita tentang Yesus. Selama ini dia berpikir apapun yang kusentuh menjadi najis. Tapi kalau aku sentuh Yesus, aku tahu kenajisanku akan lenyap dan aku akan sembuh. Katakan amin.
Karena berita Injil adalah berita Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini melalui darah salib Yesus. Sehingga Allah yang kudus, God is righteous and He's making the sinners righteous. Dia Allah yang kudus dan benar, tapi adalah kesukaannya untuk menjadikan orang berdosa menjadi orang benar di matanya. Katakan amin, saudaraku. Aku datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Aku datang untuk mencari orang-orang yang sakit. Aku tidak datang mencari orang yang benar. Dan gak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Kecuali orang-orang Farisi merasa benar. Percaya, katakan amin. Berita Injil berkuasa karena membuat kita lepas dari beban dan dosa. Allah mendamaikan dirinya dengan saudara tanpa memperhitungkan dosa saudara. Sehingga, kenapa berita ini begitu dahsyat? Roma 8 ayat 1, tolong tampilkan ini ayat favorit yang luar biasa. Sehingga, Roma 8 ayat 1, dibaca sama-sama 2-3. Dibaca sama-sama 2-3 dengan iman. Demikianlah kapan saudara? Sekarang itu kapan? Sekarang itu kapan? Sekarang. Kasih tahu kiri kanan. Sekarang. Ojo nunggu nanti, ojo nunggu sisuk. Sekarang, kasih tahu kiri kanan. Sekarang. Sudah tahu sekarang apa artinya? Baca bibir saya baik-baik. Right now. Itu artinya saudara. Kasih tahu kiri kanan. Sekarang. Baca lanjut. Tidak ada penghukuman. Banyak orang gak setuju dengan berita ini. Ini Injil yang penuh kuasa. Tidak ada penghukuman, Pak. Bukankah saya masih bisa jatuh dalam dosa, Pak? Dan saya masih tetap dihukum. Orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Katakan amin. Anda bisa jatuh dalam dosa, tapi nggak bisa hidup di dalam dosa. Orang yang tetap dihukum adalah orang yang hidup di dalam dosa. Loh, berarti orang Kristen kalau hidup dalam dosa berarti dihukum. Pertanyaannya yang salah. Tidak ada orang yang tinggal dalam Kristus pada saat yang sama juga tinggal di dalam dosa. Can you understand? Tidak ada orang yang tinggal dalam Kristus pada saat yang sama dia punya gaya hidup berdosa. Itu berarti kekristenannya belum mengalami, cuma teori. Paham, katakan amin. Tapi orang Kristen dalam Kristus masih bisa jatuh. Dan tidak ada penghukuman ketika orang Kristen dalam Kristus ini jatuh. Bukan tinggal di dalam dosa. Karena Anda gak bisa pada saat yang sama tinggal di ruangan ini. Pada saat yang sama Anda tinggal di luar ruangan. Cannot di dua perahu. Kalau Anda dalam Kristus, Anda bebas dari dosa. Walaupun iman kita kadang-kadang memble. Kejeblos. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar masih bisa jatuh. 7 kali yang kesempurna. Dia akan terus bangkit. Karena hidupnya bukan dia lagi. Melainkan Kristus yang hidup. Anda ada di dalam Yesus. Tabernakel perjanjian lama melukiskan betapa melekatnya Anda dalam Yesus. Dalam perjanjian lama kita lihat bagaimana ada jarak antara wanita ini dengan Tuhan Yesus. Di mana dia harus menerobos. Lalu dia mesti pegang ujung jubah Yesus karena dia merasa takut. Dia merasa takut ketahuan dia najis. Tapi bagaimanapun juga berita tentang Yesus begitu berkuasa. Membuat dia gak tahan. Kalau aku gak ngalami ini, aku gak tahan. Aku harus ngalami Tuhan, aku harus ngalami Tuhan. Sampai ada teriakan itu dalam hatimu yang paling dalam. Engkau akan bergerak dan bertindak dengan iman. Yang lumpuh segera berjalan. Yang sakit segera mengalami kesembuhan. Ada jarak antara Yesus dengan wanita ini. Tapi perjanjian baru berita Injil katakan. Tidak ada penghukuman bagi Anda yang tinggal di dalam siapa? Kristus. Kasih tahu kiri kanan. Kamu di dalam Kristus. Yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat menghapus dosa saudara, angkat tangan. Yang percaya Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat menghapus dosa saudara, angkat tangan. Jangan cuma percaya pada Tuhan Juru Selamat dunia. Dia Juru Selamat kamu atau bukan? Itu yang menyebabkan kamu angkat tangan. Apakah dia Juru Selamat Anda? Angkat tangan. Berarti Anda ada di dalam siapa? Kristus. Gak peduli apa kondisi Anda.
tidak ada penghukuman bagi Anda yang ada dalam Kristus. Dalam perjanjian lama ada jarak, dalam perjanjian baru nggak ada jarak. Sebab kalau mic ini ada di dalam saya, bagaimana mungkin ada jarak? Saudara ada di dalam Kristus. Dalam bait sucinya begitu banyak balok-balok kayu akasia dibangun di ruang Maha Kudus saling berhadap-hadapan. Semuanya dilapis dengan emas murni yang begitu mahal. Dia ditegakkan di atas soket-soket fondasi yang terdiri dari perak murni, saudaraku. Kayu akasia tahun 2008 di Amerika harganya $1, saudaraku. Itu lambang manusia daging kita yang sebetulnya gak berharga kalau bukan Tuhan mencintai kita, saudara. $1. Kasih tahu kiri kanan, kita harganya $1. Saudara tahu fondasi peraknya untuk meletakkan kayu-kayu bait suci tersebut, tembok bait suci, itu harganya $1.500. Perak itu bicara soal apa? Redemption, penebusan Kristus. Saudara ditancapkan berdiri di atas fondasi penebusan Kristus yang harganya 1.500 kali lipat. Dia begitu berharga, tapi siap untuk dilubangi, ditancap oleh karena dosa kita, saudaraku. $1, $1.500. Nggak cukup, Tuhan nggak puas lihat kita hanya kayu. Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan dalam kemah tabernakel Musa, Anda dilapisi dengan gold, emas. Emas itu lambang apa? Divine, divinity, lambang satu keilahian. Keilahian Kristus membungkus Anda sehingga Anda nggak terlihat cacatnya. Bapa melihat Anda sama dengan Bapa melihat Tuhan Yesus. Emas itu harganya di atas perak 1.500 tadi. Emas $2.000. 2008. Bayangin itu menutupi seluruh hidup saudara. Dan gak cukup saudara ada di dalam Yesus dibungkus. Saudara di atas, ditancap di atas fondasi. Silver, penebusan, redemption of Christ. Tapi Anda juga ditancapkan. Orang-orang percaya digambarkan sebagai batu-batu rohani untuk pembangunan rumah rohani, betul? Dalam kemah tabernakel digambarkan sebagai kayu-kayu, temboknya kayu. Ditancapkan di tengah-tengah kayu itu logam batang emas. Kristus di dalam Anda menancap satu dengan yang lain. Anda bergandengan tangan dan saudara-saudara seiman ditancapkan satu dengan yang lain setiap ruas. Anda di dalam Kristus dilapisi emas. Dan Anda ditancapkan berdiri tegak di atas penebusan Kristus. Dalam perjanjian baru tidak ada jarak antara Anda dengan Yesus. Tidak bisa saat yang sama Anda tinggal di dalam Dia. Penyakit, dosa, kutuk, kemiskinan juga tinggal bersama Anda. Tidak bisa, kasih tahu kiri kanan, tidak bisa. Serius kasih tahu kiri kanan, tidak bisa. Kecuali saudara memilih, aku mau, enggak apa-apa. Penyakit ini terus bersamaku, kutuk kegagalan kemiskinan itu bersamaku, ikatan dosa itu bersamaku, pilihan di tangan saudara. Tapi wanita ini dia tidak mau. Alkitab berkata dia sudah begitu sengsara, miskin, dia coba berulang-ulang untuk berobat ke berbagai tabib, bahkan dia habiskan semua hartanya, Alkitab berkata. Keadaannya bertambah buruk bukan bertambah baik. Hanya satu pengharapan dia, berita tentang Yesus. Alasan kedua, kenapa berita tentang Yesus begitu dahsyat? Kita lihat sama-sama. Berita tentang Yesus. Kita lihat sama-sama. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Matius 8 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ini berita yang didengar oleh ibu tadi. Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Yesus dengan berapa kata Alkitab katakan? Berapa kata? Sepatah kata. Saya perlu menyampaikan kepada saudara begitu dahsyatnya berita Injil. Sepatah kata dari mulut Yesus memulihkan kehidupan manusia. Katakan amin. Saya ini harus berpatah-patah kata.
Tuhan Yesus sepatah kata Anda pulih, sembuh, ngalami mujizat. Katakan amin. Ini berita yang didengar oleh ibu tadi. Nah, kalau saudara pengen tahu kenapa berita itu begitu dahsyat, Alkitab menjelaskan begini, ayat 17 alasannya. Hal itu terjadi, mujizat itu terjadi, begitu dahsyatnya sepatah kata dari Yesus, ini berita Injil, begitu dahsyatnya mujizat itu terjadi, supaya, perhatikan baik-baik, apa Bapak Ibu? Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Dialah Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Katakan amin. Kenapa saudara masih mau menanggung sesuatu yang Yesus sudah tanggung? Come on. Jujur, saudara yang punya penyakit fisik, dengar baik siang hari ini. Kenapa saudara harus menanggung sesuatu yang Yesus sudah tanggung 2000 tahun yang lalu? Alkitab bilang, kenapa dengan sepatah kata dia bisa mengusir setan dan menyembuhkan semua orang sakit, mujizat terjadi. Hal ini untuk menggenapi firman Tuhan pasti digenapi, untuk menggenapi bahwa dialah Yesuslah yang menanggung, memikul segala kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Pak, itu kan penyakit fisik. Bagaimana dengan penyakit finansial saya, Pak? Oh ya? Kita lihat sama-sama. Apakah penyakit finansial juga Tuhan sudah pikul dan tanggung? Let's take a look sama-sama. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Tolong disampaikan. 1, 2, 3 dibaca dengan iman. Tangkap baik-baik, ada kuasa dalam firman Tuhan. Setiap kali Anda mempercayainya, firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya apa? Supaya apa? Kamu menjadi kaya. Kamu menjadi kaya karena kamu pintar, berhikmat, kerja keras. Kamu menjadi kaya oleh karena apa? Kemiskinannya. Oh, Yesus begitu dahsyat mengasihi saudara. Dia gak cuma peduli dengan fisik saudara. Dia gak cuma peduli dengan fisik ibu ini. Tapi dia tahu ibu ini sudah menghabiskan seluruh uangnya untuk biaya pengobatan. Gak ada lagi yang tersisa. Dia tahu keadaan ekonomi saudara, mungkin saudara malu untuk cerita dengan teman saudara berapa hutang saudara, berapa berat ekonomi yang harus saudara tanggung, beban usaha saudara yang sedang sepi mungkin hari-hari ini. Tapi Yesus Kristus berkata, engkau sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia berarti sesuatu yang tidak layak untuk kita terima, tapi tetap dia berikan untuk kita karena dia mengasihi kita lebih dari apapun di dunia ini. Katakan amin. Engkau sudah kenal kasih karunia Tuhan kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Katakan amin. Orang bilang, Pak, ini mah kekayaan rohani, Pak. Bukan kekayaan finansial. Tuh, kalau orang demen jadi miskin gitu, saudara. Ada aja cari alasan. Ini kekayaan rohani loh, Pak. Tahu kata kekayaan dalam bahasa aslinya apa, saudaraku? Saya kasih tahu sama saudara. Itu 2 Korintus berapa? Dalam bahasa aslinya kekayaan di sini 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Dikatakan plausios, plauteo. Kalau Anda temukan dalam Lukas 21 ayat 1, kata plausios, plauteo digunakan dalam Lukas 21. Yesus lagi berbicara soal janda miskin dan orang kaya mempersembahkan harta yang banyak di peti persembahan. Kata orang kaya yang mempersembahkan harta yang banyak itu plauteo. Jadi Paulus menggunakan kata plauteo di sini, kekayaan rohani atau jasmani. Come on. Kasih tahu kiri kanan. Siap untuk terima perubahan hidup.
Amin. Yang mau aja, yang gak mau gak apa-apa. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Bukan tujuan orang Kristen bukan untuk jadi kaya sekali lagi. Tapi gak bisa dipungkiri apa yang Kristus lakukan. Mengubahkan kehidupan kita. Katakan amin. Cannot, gak bisa dipungkiri. Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tukar nasib sama Tuhan di kayu salib, saudara. Pak, oke, saya percaya itu finansial. Bagaimana kalau dengan sakit hati? Sakitnya tuh di sini, ya kan? Kalau sakit hati gimana, Pak? Sakit jiwa gimana, Pak? Tadi sakit fisik saudara sudah percaya. Berita Injil sanggup menyembuhkan. Katakan amin. Sakit finansial saudara sudah lihat ayatnya. Pelateo, Anda bisa diubah jadi miskin menjadi kaya. Katakan amin. Kalau sakitnya tuh di sini piye? Di sini nih, di sini. Kalau sakitnya di sini bintang 7. Lah kalau sakitnya di sini gimana, Pak? Yo, lihat. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Berita Injil mengcover semua penyakitmu. Kita lihat 1 Petrus 2, 24-25. Saudara, ini penyakit yang paling mengerikan, yaitu penyakit DOSA. Penyakit mengerikan apa, saudara? DOSA. Sampai hari ini saya belum ketemu profesor doktor yang bisa memberikan obat untuk penyakit dosa. Cuman darah salib Yesus. Amin. Kita baca sama-sama 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Nah, terjemahan Inggris ini bukan supaya kita yang telah mati, seolah-olah karya salib Yesus masih butuh usaha kita untuk mati terhadap dosa. Itu bukan usaha kita. Terjemahan Inggrisnya mengatakan bukan seperti itu. Coba tolong tampilkan Inggrisnya, punya nggak? Oke. Tolong tampilkan Inggrisnya, mungkin NIV atau NKJV. Kita lihat. He himself bore our sins in his body on the tree. Di atas pohon. Orang bilang salib itu pohon, saudara. So that we might die to sins and live for righteousness. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa mati terhadap dosa. Kita gak bisa mati terhadap dosa kalau dia gak mati di kayu salib buat kita. Jadi dia mati di kayu salib supaya kita bisa mati terhadap dosa. Kematiannya di kayu salib adalah kematian kita terhadap dosa. Katakan amin. Penyakit yang paling ganas dosa tuntas. Tapi gak cuma itu. Ayat berikutnya bilang, coba lihat sama-sama. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 25 katakan. Tadi dosa bercokol dalam roh kita. Bagaimana sekarang dengan jiwa kita? Alkitab berkata, baca sama-sama 2-3. Sebab dulu. Kasih tahu kiri kanan, dulu. Kasih tahu mereka, kamu sesat seperti domba. Kalau sekarang masih sesat, bertobat. Karena berita Injil sanggup mengubahkan kita. Bukan kekuatan kita, katakan amin. Dulu kamu sesat seperti domba. Tetapi beda. Tetapi apa? Sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Dan apa yang dipulihkan di sini? Pemelihara jiwamu. Pikiranmu akan sound mind, sehat, gak stres. Ada di sini yang sakit jiwa bisa katakan? Sakit jiwa bukan gila maksudnya, saudara. Sudah tertekan secara psikologis. So stres. Dia pemelihara jiwamu. Katakan amin. Sakit tubuh, sakit finansial, sakit rohani, ikatan dosa. Sakit jiwa, pikiran, perasaan, kemauan psikis, psikologis saudara. Yesus tanggung semua. Di mana dia tanggung, saudara? On the cross. Yang terakhir, kenapa berita salib begitu dahsyat, berharga bagi saudara, penuh kuasa. Bahkan ketika berita salib disampaikan gak tergantung sama sang pemberita. Adalah begini berita salib yang didengar oleh wanita pendarahan itu. Coba ayat 38 dari Kisah Rasul pasal 10.
Kisah Rasul 10 ayat 38 bilang begini, saudaraku. Kisah Rasul 10 ayat 38 bilang gini, dahsyat sekali. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu tentang Yesus. Berita tentang siapa tadi yang didengar wanita ini? Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling. Ngapain Yesus berjalan keliling? Sambil berbuat baik. Terus dia ngapain Bapak Ibu Saudara? Alkitab katakan. Dan menyembuhkan berapa orang? Berapa orang yang disembuhkan Yesus? Kasih tahu kiri kanan semua orang. Kamu juga. Kamu juga. Semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saya gak pernah jumpai di Alkitab ada orang sakit ketemu Yesus tambah sakit mati. Saya gak pernah jumpai di Alkitab orang sakit ketemu Yesus. Tuhan bilang gue sibuk hari ini gue gak mau nyembuhin. Besok ya datang jam 8 pagi gue buka praktek. No. Saya gak pernah temuin di Alkitab Yesus tidak menjawab doa seseorang. Dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan berapa orang? Semua orang. Sudah mau mengalami berita Injil? Angkat tanganmu. Tahun lalu saya didiagnosa harus dioperasi, saudara. Usus buntu, appendicitis akut. Karena sakit, makin sakit dipegang tekuk gini sakit. Saya ingat berita Injil. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau sudah memikul penyakitku. Berita yang kudengar oleh bilur-bilur-Mu aku sudah disembuhkan. Itu bukan hanya fisik, tapi rohaniku, keuanganku, semuanya Tuhan. Enggak ada di Jepara pendeta kecil, gereja 3 tahun, punya rumah sendiri, punya gedung sendiri begitu besar, punya mobil sendiri. Itu finansial Tuhan berkati, katakan amin. Tapi hari itu saya harus dioperasi, Tuhan sekarang fisik gimana? Kamu sudah dengar berita dari dokter kamu harus dioperasi? Oke, sekarang kamu mau percaya berita dokter atau berita tentang Yesus? Saya mau percaya berita tentang Yesus. Terima kasih aku sudah sembuh, haleluya. Waktu saya bilang aku sudah sembuh, saya masih sakit. Tapi kalau saudara baca dalam kisah ini saudaraku, setelah Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan ini, dia lanjutkan perjalanannya ketemu Yairus. Ada orang-orang yang datang keluarga Yairus bilang, jangan menyusah-nyusahkan guru, anakmu sudah mati. Alkitab berkata Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Katakan bersama saya tidak menghiraukan perkataan yang membunuh iman. 2, 3. Saya tidak menghiraukan perkataan yang membunuh iman. Sebaliknya Yesus berkata, percaya saja engkau akan melihat kemuliaan Allah. Katakan amin. Saudara belajar tutup telingamu dari berita yang membunuh iman. Belajar tutup telingamu dari berita yang membunuh impianmu. Belajar tutup telingamu terhadap apa kata orang, kondisi yang ada. Belajar walk by faith and not by sight. Tadi kan udah nyanyi kan? Apa nyanyinya bagaimana? I'm not gonna live by what I see, what I feel. Tapi rasanya masih sakit loh, Tuhan masih sakit. Saya bilang, mau percaya berita Injil atau percaya rasanya? Kalau percaya sama rasanya kamu jangan nyanyi lagu rohani lagi. Nyanyi aja, sakitnya tuh di sini ya kan. Kalau percaya berita Injil, sembuhnya di sini, sembuhnya di sini. Ini apa? Dompet saya. Sembuhnya di mana-mana, roh jiwa tubuh. Karena salib Yesus. Amin. Dia tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran saudara. Wanita ini najis 12 tahun. 12 tahun najis, berdosa. Gak layak ketemu yang kudus. Tapi hari itu sekalipun Yesus gak sadar membelakangi dia. Kenapa saya bilang Yesus gak sadar? Karena Yesus seringkali berhubungan dengan manusia tidak mempergunakan kemahatahuannya. Bayangin kalau Yesus menggunakan kemahatahuannya. Dari kecil dia main gundu, main kelereng sama anak-anak kecil. Dia gak bisa ketawa karena dia bilang gue udah tahu abis ini gini. Gue udah tahu abis ini gini. No. Dia gak menggunakan kemahatahuannya. Bahasa teologis katakan anthropomorphis.
Bahasa manusia biasa. Dia tanya, siapa yang menjamahku? Petrus bilang, bagaimana mungkin kami tahu semua orang menjamah engkau? Tapi Yesus bilang, yang ini jamahannya beda. Aku merasa ada power keluar dari tubuhku. Oh God. Seandainya hari ini saudara mau mengangkat tangan saudara menjamah dia. Dan berkata, Tuhan asal aku jamah engkau, maka aku akan sembuh. Saya akan berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu pada bagian tubuh yang sakit. Engkau yang ada penyakit di tubuh. Tangan kirimu mengangkat surga, menjamah Yesus. Saudara, seringkali kita minta Tuhan jamah saya, tapi ini konsep wanita terbalik. Tuhan mungkin gak mau jamah saya, dia gak nengok saya najis, biarin saya jamah Tuhan tanpa ketahuan pegang jubahnya aja. Tapi meskipun Tuhan gak tahu, gak sadar, orang itu sembuh gak? Sembuh. Jangan pikir Tuhan membelakangi saudara, saudara gak dapat apa-apa, no. Kalau beritamu berita Yesus yang saudara dengar, saudara jamah dia dari belakang pun engkau sembuh. Katakan amin saudaraku. Sakit pada bagian tubuh letakkan. Mungkin darah tinggi, jantung, ginjal, migrain, saya gak tahu. Yang kedua sakit, kalau sakit finansial, ambil dompetmu, pegang ke atas begini. Anda yang sedang membangun karir impianmu. Tuhan, hari ini, sudah tahu gak? Saya butuh untuk bangun gereja 3-5 M. Sudah tahu berapa kas gereja kita? 70 juta. Tapi saya percaya kalau saya udah mau mati berkali-kali aja Tuhan selamatin. Off the record yang bagian ini. Terakhir berapa bulan lalu saya mau dibunuh di mimbar. Besoknya orang datang bawa kitab suci mereka, suami istri nangis-nangis minta ampun. Karena ada power of the cross, berita salib. Saya hidup hanya untuk berita salib. Kalau belum waktunya mati gak akan mati. Kalau udah waktunya mati lagi ngupil aja bisa mati saudara. Amin saudara. Pegang dompet saudara. Engkau tahu, mungkin gak ada yang tahu persoalan saudara. Jangan malu, jangan gengsi saudara. Malu nih gue nih. Kiri kanan orang kaya nih gue keluarin dompet kelihatan miskin banget. Dia jadi miskin supaya Anda yang miskin jadi kaya. Demi kerajaannya Anda kaya bukan untuk memperkaya diri tapi demi kerajaannya. Pegang dompet Anda satu tangan pegang surga jamah dia. Orang yang saling mengasihi itu saling menjamah. Coba kalau Anda suami istri hanya istri yang menjamah suami, suaminya kayak patung. Ayo istri, enak gak? Sebaliknya juga begitu. Kadang Tuhan jamah kita. Kan kita jamah Tuhan. Hari ini kita belajar, kita mau merasakan bagaimana menjamah Tuhan dan mengalami mujizat. Amin. Penyakit yang ketiga, kalau sakitmu dalam roh, dalam batin, hati, psikis. Letakkan tangan kananmu di bagian hatimu gini. Tuhan, aku sakit hati, mertuaku, suamiku, istriku. Cabut penyakit ini Tuhan. Yesus sanggup memelihara jiwamu. Alkitab katakan amin. 3 jenis, fisik, rohani dan jiwa, finansial. Semua siap? Gak ada yang sakit finansial di sini saya lihat luar biasa udah kaya semua puji Tuhan. Kalau Anda malu ngangkat dompet Anda pegang di depan Anda tas Anda ya. Kalau malu juga ya peganglah belakang Anda begini. Tuhan lihat engkau tahu Tuhan dompetku isinya berapa. Rekeningku isinya berapa. Ini lambang doang. Kan saudara gak bisa pegang rekening bank saudara kan. Pegang aja di sini. Serius.